Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama salat subuh yang berbahagia, marilah kita ucapkan kehadiran puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan. Karena dengan nikmat tersebut, hati kita tergugah untuk segera menghadiri masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh bersama. Apalagi saat ini kita berjalan bulan Syawal, di mana situ yang Syawal artinya adalah peningkatan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah setelah kita dididik, dilatih selama 1 bulan dalam rangka meningkatkan ibadah, baik puasanya, sholat wajib dan sholat sunnahnya, atau juga tata dan syarahnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Karena apa? Istiqomah mudah diucapkan, tapi masya Allah pelaksanaan sangat sulit, memerlukan keteguhan, keinginan yang kuat sehingga kita bisa masuk pada nanti sebutan orang-orang istiqomah. Jadi mudah-mudahan yang saat ini hadir maupun yang belum hadir karena tidak hadir karena satu hal yang syar'i, kita tak bisa beristiqomah. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya selalu mengikuti perintah-perintahnya sampai yang berakhir. Allahumma ya rabbal alamin. Kami hari ini tercatat untuk sudah jadwal yang berisi. Kita lanjut saja dengan kitab buku yang kami pegang atau pegang kami, yaitu dalam Percaya Indonesia, buku Kitab Akhirat karya Imam Al-Qurtubi. Pagi hari ini lanjut ke bab yang 12, yaitu dengan judul yang menghadiri jenazah tidak boleh berburu dan adalah berbicara yang baik, serta bagaimana mendoakan mayit ketika meninggal dan memecahkan matanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza haratum marido abil mayyita faqulu khairan fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulu. Yang artinya, jika kamu menghadiri orang yang sakit atau jenazah yang sudah meninggal, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, sebab para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ini adab kita, kalau kita datang kepada berita kematian, kita diharuskan berbuat baik dan juga mendoakan, karena di situ ada malaikat yang mengaminkan. Jadi kita punya adab agar kita berbicara mendoakan. Kita biasakan, jadi kalau kita takziah itu mendoakan si mayat. Biasanya kita datang atau kita lihat jenazah dan kita mendoakan si mayat. Dia mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal, aku datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal. Maka Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma firli walahu wa aqribni minhu hubbi hasan. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah ganti untukku dengan nikah yang lebih baik. Jadi kita suaminya Ummi Salamah, Abu Salamah itu meninggal dunia. Beliau mengabari kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajar doa tersebut. Jadi yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah ganti untukku dengan kata yang lebih baik.
Ia mengatakan, aku kan mengucapkannya, lalu Allah menggantikanku dengan orang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah. Beberapa saat kemudian, setelah lama tidaklah beberapa waktu, Ummu Salamah itu mendapat ganti atau dilamar oleh Rasulullah, jadi pengganti lebih baik karena dibanding dengan suaminya Ummu Salamah, tentu Rasulullah lebih baik karena dia orang mulia. Jadi doanya Rasulullah itu disampaikan, diucapkan Ummu Salamah terkabul. Jadi tentu saja Rasulullah menikahi Ummu Salamah tidak kaget, tapi wahyu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah kan tidak hanya gadasnya, tapi dengan wahyu. Setelah beberapa saat kemudian, Ummu Salamah dilamar Rasulullah jadi istri Rasulullah. Jadi dia mendapatkan, katakanlah, doanya terkabul, mendapat suami yang lebih baik dari suami yang dulu. Walaupun yang dulu lebih baik, tapi dapatnya Rasulullah jelas manusia dari Ummu Salamah juga ia berkata, Rasulullah SAW menjaga Ummu Salamah yang telah meninggal, sedangkan matanya terbuka. Maka beliau memejamkannya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ketika roh dicabut, maka pengikatan mengikutinya. Ketika orang-orang dari kalangan keluarga berteriak, jadi ini karena biasa mungkin zaman dulu masih terpengaruh begitu. Jadi ketika orang meninggal karena ada misteris, ada yang ya karena kalau kata begitu ya, jadi kalau dicintai maka ramai kata itu, ada yang beriak, maka beliau bersabda, janganlah kamu berdoa atas diri kalian untuk dalam kebaikan, sebab para malaikat akan mengaminkan atas apa yang kalian usahakan. Kemudian beliau bersabda, Allahumma firli abdi salamata warfa' darajatuhu fil mahdi wahluf fi akibihi fi dhuhri waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri. Yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di akhirat, tempatkanlah dia sepeninggalnya dalam golongan orang-orang yang telah lewat. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, luaskanlah untuknya dalam kuburnya dan terangilah di dalam kuburnya. Jadi ini adabnya kita takziah, kita mendoakan si mayit karena dia mendapatkan ada ampunannya dan ampunan, mendapat tempat yang baik dia. Dan ini kita perlu belajar, memang kita masih harus belajar bahwa belum sewu banyak juga dari kita, apalagi datang untuk mendoakan. Kita sering melihat orang bertakziah begitu banyaknya, banyak sekali. Tapi ketika non-sewu sekali, mohon maaf, ketika bisa persilakan jenazah dibawa ke masjid, monggo disolatkan. Dan itu yang kita lihat sebagian besar yang menyolatkan ternyata tidak semuanya. Kadang masjid Al-Muslim tidak penuh, padahal yang takziah banyak. Jadi yang kita agak keluh. Kenapa? Karena sholat jenazah sholat yang sangat mudah sekali. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan bahasanya yang pendek-pendek. Boleh ambil yang pendek saja. Begitu pada bahasa sholawat Nabi, bahasa Al-Fatihah, sholawat Nabi doanya. Kemudian lagi tayyibu salam sudah tidak ada kegiatan. Dan katakanlah kalau dihitung dengan menit itu berapa menit. Jadi melihat untuk kesadaran juga belajar. Mari kita kalau ada jenazah kita takziah, kita biasakan untuk mensolati jenazah, karena dalam hadis disebutkan bahwa kita ada bertakziah ada dua pahala yang sebesar gunung Uhud. Yang pertama kita mensolatkan, dan yang kedua kita mengatakan kuburan. Kita akan dua belah kira itu kalau disampaikan di penjelasannya ada dua gunung, pahalanya besar sekali. Tapi ya itu kebanyakan sampai sekarang tidak hanya di sini, dimanapun yang mensolatkan itu sedikit. Yang hadir mungkin sampai 100, tapi mungkin yang sholatnya ada 50. Sudah nganter dari rumah gotong sampai di halaman masjid minggir, kenapa tidak naik? Padahal kalau ditanya, saya yakin
Kira-kira kalau meninggal ingin disolatkan dan masih ingin. Saya yakin dan dalam disebutkan bahwa ada yang meninggal dunia yang sholatkan ada yang mau disempurnakan 100, ada yang 80. Kalau juga semuanya itu tidak melakukan syirikan, doanya salah semen diampuni, kan luar biasa, diampuni dosanya. Lah mari kita ini menggugah kita semua, moga kalau kita takziah, kita melayat, kalau kita hadir, kita tidak berhalangan. Mari kalau kita mensolatkan jenazahnya agar insya Allah, kalau kita biasanya kalau kita bisa menekan jenazah, nanti kita kalau meninggal pun ya insya Allah akan banyak menyolatkan. Jadi timbal baliklah katakanlah begitu. Jadi kalau kita disolatkan, ya waktu kita ada jenazah dan yang akan dimakamkan, ya kita mensolati dan harus bisa mengantar ke kubur. Dengan melaksanakan dua ini, apa? Pahalanya 2 kirat kelanjutan. Ya Rasul kita apa? Satu gunung Uhud. Mungkin menurut saya bapak-bapak ibu yang pernah umrah haji, bisa gunung Uhud itu besar sekali, itu pahala itu didapat hanya untuk menjalankan sholat yang 4 takbir dan kita mengatur jenazah. Bagi yang kalau menurut saya bukan di sini, masjidnya di sini, kuburnya di belakang sana, kita mendapat pahala sebanyak 2 kirat. Jadi mari kita termotivasi, kita belajar, kita hafal doanya. Kalau saya kira doanya sudah bisa, hanya mungkin kita bisa atau tidak. Menurut para ulama kita, pernyataan Nabi SAW, jika kamu mendatangi orang yang sekitar mayit, maka usaplah kata-kata yang baik, adalah perintah anjuran dan mengajarkan tentang apa yang diucapkan di sisi orang sakit atau orang yang meninggal, serta pemberitahuan tentang pengaminan para malaikat atas doa orang yang berada di sana. Karena itu para ulama mengajarkan agar orang-orang yang soleh dan para ahli kebajikan menghadiri orang-orang yang mati pada kematiannya, untuk mengingatkan, mendoakan untuknya dan keluarga yang ditinggalkan, dan berkata dengan kata yang baik. Alhasil berkumpullah antara doa mereka dan pengaminan para malaikat, sehingga hal itu bermanfaat bagi mayit, pihak yang diterima juga, dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi biasanya harus diakui bahwa ketika keluarga yang meninggal, kemudian orang-orang dari mungkin yang biasa takziah, orang-orang soleh katakanlah itu berdoa dan memberi katakanlah nasihat dan sebagainya, keluarga yang ditinggalkan itu merasa agak adem katakanlah, karena itu biasanya ada nasihat dan merasa mayat atau keluarga yang mati didoakan dan ada keyakinan bahwa dari insya Allah doanya diampuni. Karena apa? Apapun siapa manusianya, ketika menghadapi seperti itu, dia akan tergugah bahwa kita itu banyak dosa dan kita masih merasa kita amalnya kurang, soalnya ketika saat itu mesti akan merasakan sadarnya muncul bahwa kita belum apa-apa, kita masih sholat saja mengasih bolong-bolong, apalagi amal yang lain. Pada saat itulah gundahnya muncul dan kemudian ada orang yang mungkin Kak Kiai dan sebagainya di situ menasihati dan mendoakan, itu menumbuhkan hati itu yang ditinggal, kata orang ditinggal itu masa tentrem sehingga ada keterangan semua. Dan di samping itu juga tadi disampaikan bahwa itu ada malaikat yang mengaminkan. Insya Allah kalau orang yang soleh berdoa dan para malaikat mengaminkan, insya Allah doanya akan kabul. Menginjak bab yang 13, apa yang diusahakan ketika memejamkan mayat. Ibnu Majah melihatkan dari Sadar bin Aus yang mengatakan Rasulullah itu sabda yang artinya, jika kalian menghadiri orang yang mati di antara kalian, maka pejamkanlah matanya, sebab mata itu mengerti ruh, dan usapalah kata-kata yang baik, karena para malaikat akan mengaminkan apa yang diucapkan oleh ahli mayit. Jadi yang tadi kita nyambung dari yang tadi, jadi kita harus karena yang meninggal kadang orang tidak tahu, ada yang mengatakan matanya
matanya nunsel model melotot dan sebagainya. Terus ada yang ditujukan kadang karena ini dan sebagainya. Padahal kalau praktis memang mata itu mengikuti keluarnya roh. Jadi mungkin agak karena roh itu bisa dari bawah lewat atas ini, otomatis mata akan mendengar ke atas sehingga mata itu akan menyunsel di bahasa melibatkan mendelik kamar sini. Kalau dia tahu kan bercerita berngomong cerita macam-macam orangnya gini dan sebagainya, tapi memang kodratnya begitu. Jadi kita jangan heran kalau ada orang meninggal itu harus dipecahkan matanya. Jadi jangan sampai nanti timbul fitnah yang tidak bahwa membandingkan si A kok dulu tidak ini kok dan sebagainya, kemudian tidak. Tapi itulah kenyataan bahwa roh keluar itu diikuti dengan pandangan matanya. Kemudian ketika kamu mencari matanya, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan atas milik agama Rasulullah dan bertasbihlah. Jadi kita setelah meninggal, setelah rohnya keluar kok matanya masih melihat, kita tutup dengan tangan halus dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu mulanya memang betul. Jadi mari kita belajar atau juga dengan keluarga kita mungkin yang suatu saat ada meninggal, kita yang pernah hadir di sini mungkin bisa mempraktekkan bahwa ini tidak usah orang lain. Jadi kita sendiri keluarga yang terdekat kalau bisa mengesahkan karma matanya masih kita pecahkan saja dengan doa doanya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan surah 6 karena di kemudian dalam surat Asy-Syu'ara 5 Allah berfirman wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabbnya. Kita terus menyambut itu dan subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa menambah atau juga yang sudah tahu mungkin ini hanya mengulang saja, tapi inilah tuntunan Rasulullah yang harus kita ikuti, kita laksanakan agar kita hal seperti hal yang bukan aneh, tapi mungkin juga kita kadang cara mendengar atau juga mungkin kita tidak ada keinginan untuk mengetahui, tapi mungkin bagi ini mudah-mudahan yang hadir di sini bisa melaksanakan sehingga kita belajar dan kita belajar dan juga kita meniti jalan para dari tuntunan Rasulullah sehingga insya Allah kita lama-lamakan. Memang pada awalnya kita melihat saudara kita yang meninggal, kita masih ada rasa takut, enggan menyentuh mayat itu memang ada yang merasa. Walaupun kita akan meninggal, tapi kita ada melihat itu juga ada rasa takut. Padahal nantinya kita akan jadi seperti itu. Saya juga tanya pernah orang yang belajar itu menangani jenazah, memandikan sebagainya. Ada yang beberapa orang yang sudah belajar pelatihan memandikan jenazah ini, tapi setelahnya juga tidak berani karena katanya ditanya kami belum siap. Jadi ya maka tidak semua orang bisa memandikan jenazah itu. Kadang walaupun teorinya sudah katakanlah juara pinter lulus kata ujian, tapi prakteknya untuk jenazah memandikan itu tidak semua orang berani karena yaitu tidak semua orang, walaupun kalau mungkin usia sudah tua mungkin dengan memaksakan diri mungkin bisa karena apa? Karena merasa bahwa kita pun dijalankan jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita terbiasa, terutama untuk keluarga katakan begitu. Jadi kita bisa menyentuh dan mendoakan itu akan melatih kita agar kita ada kemampuan. Ini yang bab yang jelas. Bab lanjut saja langsung. Bab yang ke-14, riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang mati itu dihadiri oleh setan pada saat matinya dan teman-temannya di dunia, serta apa yang diabadikan berupa subul khatimah.
Diriwayatkan bahwa Rasul menyampaikan bahwa ketika seorang hamba mati, maka dua setan duduk di sisinya, satu sebelah kanannya dan lainnya sebelah kirinya. Yang di sebelah kanannya menyerupai wajah ayahnya, menyatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku belas kasih kepadamu dan mencintaimu, tetapi matilah di atas agama Nasrani. Sebab itu sebaik agama. Sementara di sebelah kirinya menyerupai ibunya, mengatakan kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya betul adalah tempatmu dan pahaku adalah tempat baringanmu, maka malah di atas agama Yahudi, karena itu sebaik agama. Jelas ini yang hadir. Ada orang memang yang mau meninggal itu maka bapak tak datang atau ibu mas datang. Jelas ini setan. Karena apa? Orang-orang meninggal itu tidak akan kembali ke dunia, tidak akan. Kalau ada orang yang sudah meninggal, kemudian orang yang melihat dalam mimpi tidak, tapi dalam wujud walaupun remang-remang jelas tidak bisa. Karena apa? Karena roh itu sudah meninggal, sudah di alam sana dan tidak ada kesempatan, tidak oleh Allah digenggam, tidak dilepaskan. Jadi itu mesti setan yang akan menggoda. Jadi inilah orang-orang yang disebutkan sangat lemah itu begitu. Seperti yang terjadi juga pada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu kan dalam hadis disebut ahli hadis, dan dia meriwayatkan beberapa banyak sekali di dalam masalah fikih. Dia adalah pendiri mazhab Hambali. Dia orang soleh, orang yang katakanlah kalau sekarang mungkin tidak ada di dunia. Dia pendiri mazhab Hambali. Ketika dia meninggal, ini disebutkan bahwa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku menghadiri kematian ayahku Ahmad, sedang di tanganku terdapat secarai kain. Karena demikian beratnya lisannya, beliau menarik nafas dan siuman. Beliau mengatakan dengan tangannya, tidak, sekali lagi tidak. Beliau melakukan itu berkali, maka aku bertanya kepadanya, wahai ayah, apa yang nampak kepadamu? Beliau jawab, setan berdiri di kakiku dan menggigit ujung jariku. Yang wahai Ahmad, bersamalah Tuhan baginya. Maka tidak dia maka meninggal. Jadi inilah godaan sakaratul maut memang luar biasa, sehingga orang sekelas Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal saja digoda seperti itu. Apalagi menurut kita yang sholatnya kadang masih ada rasa malas, ada panggilan Anda masih lebihan baru dan sebagainya. Kira-kira apa persiapan kita agar mari kita belajar beristiqomah agar kita insya Allah nanti dalam semua akan mengalami dalam sakaratul maut kita dimudahkan dan diberikan jalan yang husnul khotimah, sehingga ini memerlukan masalah yang serius agar karena disitulah katakanlah finalnya di situ. Kalau kita bisa terpeleset, kita tidak bisa mengatakan kalau kita ditalqin kalau bisa mengatakan la ilaha illallah Rasulullah, jadi tapi itu perpecahan dari kita. Maksudnya kalau kita ibadahnya ikhlas, lengkap katakanlah juga istiqomah, semuanya akan lancar-lancar aja. Dan ini mumpung lah saatnya. Kita ini masih dalam bulan Syawal dan kita katakanlah rasa Ramadan belum masih katakanlah ada di badan kita. Jadi semangat ibadah masih tinggi. Marilah yang seperti ini kita jaga, jangan sampai anget-angetnya itu tidak hilang. Karena apa? Karena pendidikan tarbiyah Ramadan itu ditelatih 1 bulan dan kita untuk melaksanakan atau mengamalkan untuk 11 bulan kemudian. Walaupun sebagai manusia kita mesti ada bahasa surutnya. Karena apa? Karena godaannya juga banyak. Karena bulan Ramadan saya bisa menghadapi sobat setan di belenggu. Jadi lingkungannya sangat mendukung. Kita mau sholat di masjid itu mesti semangat. Karena apa? Masing-masing semangat, godaannya kecil sehingga
di masjid orangnya ramai, banyak di semuanya. Mau baca Quran mudah karena apa? Di habis sholat itu banyak orang baca Quran. Apalagi malam ada tahajud Quran, ada qiyam malamnya sore. Tarawih itu kan bersama dengan tahajud malam sore. Dan setelah ini tidak Ramadan, tidak tarawih, hangatnya tarawih ini kita geser nanti ke sepertiga malam atau juga tengah malam agar tahajud kita itu tidak terputus ketika Ramadannya berakhir. Jadi ada yang menyampaikan bahwa Tuhan kita yang sembah bulan Ramadan itu juga Tuhan yang kita sembah pada bulan Syawal dan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat katakanlah semangat bulan Syawal kita bisa meningkatkan keimanannya sehingga pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita kalaupun kita dipanggil Allah itu kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Mari kita jaga luri hangatnya Ramadan kita pelihara. Walaupun kalau dulu tarawihnya di masjid, saya pindah ke rumah kita. Dan sekarang untuk bangun malam itu sudah mudah karena saking semua orang punya HP. Kalau dulu mungkin jam masih sulit, beker itu harganya mahal. Tapi sekarang orang punya HP dan tinggal kita program mau bangun jam berapa, tinggal kita niatkan yang niat yang tulus. Sebab juga kita tidak membiarkan begitu saja. Kadang kita sudah mematikan HP pun sebentar, kalau kita les gitu, ya kita dengar belum sewu. Mas Tomo sudah nyetel dan anak ngaji untuk menjelang subuh, kita atau tahajud sudah tidak punya waktu. Itulah godaan luar biasa. Maka mari kita jaga dengan sebaiknya agar semangat Ramadan tidak hilang begitu saja dibawa oleh pergantiannya bulan, agar kita bisa beristiqomah melaksanakan perintah Allah dan finalnya nanti insya Allah kita bisa mendapatkan husnul khotimah Allah. Kami kira yang dapat tersampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan alhamdulillah mari kita tutup pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat kita sampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.